tidurnya, baju tidurnya tergeletak di sana, yang warnanya sudah benar-benar pucat dan tidak bernapas. Semeton kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Kalau sepanjang video ini semeton mendengar ada suara sepeda motor lewat, mobil, atau mungkin semeton mendengar suara binatang-binatang, tolong dimaklumi dan tolong diabaikan. Silakan fokus saja kepada cerita saya. Nah, narasumber saya hari ini dia bilang tidak mau identitasnya ataupun nama lengkapnya ataupun daerah tempat tinggalnya saya up di sini karena dia ingin menjaga privasinya dan juga keluarga besarnya. Lanjut ke cerita. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Wisnu. Wisnu bercerita kepada saya sekitar 3 minggu yang lalu di DM Instagram. Wisnu bercerita dia sudah menikah selama kurang lebih 25 tahun. Nah, di pernikahannya ini dia sudah punya 3 orang anak, sementara yang pertama cewek, kedua, ketiga ini cowok. Wisnu bercerita rumah tangganya ini benar-benar bahagia. Dia bekerja di salah satu kantor pemerintahan yang saat itu gaji dan juga jabatannya ini sudah lumayan bagus. Istrinya ini adalah seorang bidan yang waktu itu masih bekerja di salah satu puskesmas yang ada di desa tetangga. Nah, putri pertamanya Wisnu ini kita sebut saja namanya Cening. Cening waktu itu sudah berumur kurang lebih Cening sudah berumur kurang lebih 23 tahun. Anak keduanya Beli Wisnu ini kelas 1 SMA dan anak ketiganya baru kelas 5 SD. Nah, saat itu Beli Wisnu tinggal satu rumah bersama keluarga kecilnya di daerah. Beli Wisnu juga bilang sama teman, karakter ketiga anaknya ini hampir sama. Mereka tidak terlalu banyak mengeluh, tidak pernah terlalu banyak menuntut, dan mereka bisa dibilang tergolong anak-anak yang sangat baik. Ketiga anaknya ini sangat berprestasi, apalagi putrinya semeton. Putrinya ini sangat suka olahraga karate dan juga tinju. Putrinya ini juga sangat sering mengikuti lomba dan sangat sering mendapatkan juara. Anak kedua dan juga anak ketiganya ini lebih suka melukis dan juga bermain video game. Dan salah satu anaknya ini punya channel YouTube yang saat itu pengikutnya sudah lumayan banyak. Nah, Beli Wisnu cerita semetonnya dari kecil dia tidak pernah terlalu mengekang ketiga anaknya ini. Beli Wisnu selalu memberikan fasilitas yang cukup dan memberikan pendidikan agama sebaik mungkin untuk ketiga anaknya ini. Beli Wisnu lebih sering menerapkan ajaran apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai, dan kalau kamu ingin sesuatu kamu harus berusaha dulu untuk mendapatkannya. Ketiga anaknya ini benar-benar terbuka dengan dia dan juga dengan istrinya, dan ketiga anaknya ini hampir tidak pernah menyembunyikan apapun kepada Beli Wisnu dan juga istrinya. Saat itu karirnya Beli Wisnu benar-benar sedang berada di puncak. Karir istrinya juga benar-benar sedang berada di puncak. Saat itu istrinya ini sedang mencari izin buka praktek bidan sendiri di rumahnya. Makanya Beli Wisnu dengan istrinya ini lumayan sibuk selama kurang lebih 6 bulan itu. Nah, selama 6 bulan itu Beli Wisnu dengan istrinya ini kan otomatis benar-benar sibuk. Belum juga mengumpulkan biaya. Waktu itu Beli Wisnu juga sedang membangun ruangan yang akan dijadikan praktek mandiri oleh istrinya di rumah. Otomatis Beli Wisnu tidak terlalu bisa fokus memperhatikan ketiga anaknya. Tapi karena Beli Wisnu merasa selama ini dia sudah benar-benar memberikan ajaran yang cukup kepada 3 anaknya, makanya Beli Wisnu tidak terlalu pernah memikirkan hal yang aneh-aneh. Waktu itu semeton, Beli Wisnu kan sempat bertanya beberapa kali kepada ketiga anaknya, kalian punya pacar? Ketiga anaknya bilang tidak, apalagi Cening putri pertamanya. Beli Wisnu selalu bilang kepada Cening dan juga Kadek anaknya, kalau kalian punya pacar boleh, tapi tolong kenalkan kepada kami orang tua kalian. Dan terutama Cening ini kan bisa dibilang itu tuh masa-masa dia puber ya, masa-masa dia mencari jati dirinya. Waktu itu Cening sudah bekerja sampingan di salah satu apotek karena dia waktu itu masih kuliah di bidang kesehatan. Nah, waktu itu semeton, menurut Beli Wisnu ya, Cening ini tipikal anak yang penurut, pendiam, dan tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Setiap hari selain kuliah dan bekerja sambilan, Cening akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama kedua orang tuanya. Pokoknya Cening ini tipikal anak yang benar-benar penurut sampai suatu hari Beli Wisnu ini mendengar teman kuliahnya Cening
hamil di luar nikah dan sudah menikah di usia yang bisa dibilang sangat muda, yaitu di umur 21 apa 22 tahun waktu itu. Mendengar ini, karena Beli Wisnu merasa anaknya ini adalah anak yang baik, tidak pernah membangkang, tidak pernah neko-neko, dia seolah mencibir orang tua dari temannya si Cening ini. Saat berada di kantor, Beli Wisnu sangat sering seperti membicarakan teman anaknya ini yang menikah di umur segitu, yang padahal kan umur-umur segitu tuh masa-masa dimana kalau seorang remaja akan mencari jati dirinya. Beli Wisnu ini sering sekali seperti mengutarakan pendapatnya tentang kenapa kok bisa seorang anak yang masih kuliah, yang belum mandiri, bisa sampai melakukan kesalahan seperti itu dan terpaksa harus menikah di usia dini atau di usia muda. Nah, Beli Wisnu sering sekali membahas ini dengan teman-temannya, teman-teman. Pokoknya Beli Wisnu ini selalu berpikir kalau ada anak yang sampai hamil di luar nikah atau tidak bisa menyelesaikan pendidikannya di usia yang masih dini, itu karena didikan dari orang tuanya yang kurang baik dan memang si anaknya lah tidak bisa bersyukur gitu, teman-teman. Intinya Beli Wisnu ini tipikal bapak-bapak yang sangat suka mengkritik dan juga selalu menilai sesuatu dari sudut pandangnya dia saja, teman-teman. Beli Wisnu ini 3 bersaudara, teman-teman. Dia punya 1 kakak perempuan, Beli Wisnu anak kedua, dan dia juga punya 1 adik cowok. Mereka bertiga ini sama-sama sukses, sama-sama bekerja di kantor pemerintahan, dan sama-sama punya anak cewek dan anak cowok. Saat itu Beli Wisnu punya 1 keponakan yang paling kecil, anak dari adik ketiganya. Sorry. Nah, kita sebut saja namanya Beli Komang. Beli Komang ini adalah adik dari Beli Wisnu. Beli Komang ini punya 4 anak cewek dan memang belum punya keturunan cowok saat itu. Tiba-tiba, entah engken kadan unduke, Beli Wisnu ini mendapatkan kabar dari adik Komangnya ini kalau putri kedua adiknya ini akan dilamar 4 hari lagi karena dia sudah hamil 3 bulan. Beli Wisnu yang mendengar kabar seperti ini kayak merasa tidak terima dan merasa marah. Dia pun menceramahi adiknya di telepon. Kenapa kamu membiarkan anakmu sampai seperti ini? Sekarang kamu punya 3 anak cewek lagi, didik mereka dengan baik. Berikan mereka pemahaman agama yang baik agar mereka tidak melakukan hal seperti ini lagi. Ya, pokoknya Beli Wisnu seperti mengeluarkan pendapatnya dia. Kenapa adiknya bisa kecolongan punya anak yang hamil di luar nikah dan terpaksa harus berhenti sekolah karena ya memang sudah harus menikah gitu loh. Dan menurut Beli Wisnu, suami dari keponakannya ini berasal dari keluarga menengah ke bawah, yang otomatis semakin membuat Beli Wisnu benar-benar kayak marah kepada adiknya. Kenapa bisa-bisa keponakannya yang masih kecil berbuat senekat itu. Waktu itu Beli Komang, ya adiknya Beli Wisnu ini, kayak bilang, ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, saya tidak mau menekan anak-anak saya percaya mungkin ini sudah takdirnya. Itu penjelasan dari Beli Komang, tapi Beli Wisnu tidak setuju, semeton. Dia tetap menceramahi adiknya, sampai-sampai Beli Wisnu dengan adiknya ini sempat bersitegang selama beberapa tahun karena sifatnya Beli Wisnu ini yang seolah-olah seperti si paling. Nah, setelah kejadian itu, semetonnya Beli Wisnu ini mulai benar-benar kayak menekankan kepada ketiga anaknya, kalian harus sekolah yang rajin, tidak boleh membangkang, jadi anak yang baik. Setelah nanti kalian sukses, punya uang sendiri, punya pekerjaan yang stabil, kalian mau melakukan apapun, bapak dan ibu tidak akan pernah melarang. Tapi tolong, di masa-masa sekarang kalian menjadi anak yang baik. Dan tanpa sadar, karena sangat sering mendengar kabar kalau anak dari teman-temannya menikah dini karena hamil duluan, Beli Wisnu pun kayak tanpa sadar terlalu menekan dan kayak terlalu overprotective kepada ketiga anaknya, semeton. Menurut Beli Wisnu, dia melakukan itu semua karena memang ingin anaknya ini mendapatkan masa depan yang baik. Sampai suatu ketika, anak pertamanya Beli Wisnu ini, si Cening, kan sudah kurang lebih beberapa tahun bekerja di apotek, ya. Si Cening ini bilang dia punya pacar. Dan Beli Wisnu entah kenapa mendengar Cening punya pacar, kok kayak merasakan kayak ada sesuatu yang aneh dengan anaknya. Nah, saat Cening ini bilang punya pacar, Beli Wisnu bilang, ya kamu boleh pacaran, tapi tolong ya hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang aneh. Tunggu dulu sampai kamu lulus, sampai bisa bekerja,
baru kamu boleh memikirkan untuk menikah. Cening yang mendengar kata-kata dari ayahnya ini kayak oke gitu loh. Nah, saat Cening mengaku sudah punya pacar kepada ayahnya ini, Cening tidak pernah semata berubah. Dia tetap pulang tepat waktu, tetap bekerja tepat waktu, tetap menghabiskan sebagian besarnya ini di rumah bersama Beli Wisnu dan juga dengan istrinya. Pokoknya Cening ini tidak pernah memperlihatkan sesuatu yang aneh, gelagat yang aneh. Sampai 3 bulan berlalu semenjak Cening mengaku sudah punya pacar, dan memang dia tidak pernah keluar malam, tidak pernah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pacarnya ini. Beli Wisnu ya kayak semakin yakin kalau didikannya ini sudah benar-benar ngenen, sudah benar-benar baik kepada ketiga anaknya ini. Dan ternyata semetap anak keduanya Beli Wisnu yang waktu itu baru kelas 1 SMA, kan dia ini anak yang baik, dia juga tidak pernah menghabiskan terlalu banyak waktu di luar rumah. Suatu hari di musim libur, waktu itu anaknya ini libur sekolah semester 2 dan sudah naik ke kelas 2 SMA. Di suatu pagi yang cerah di hari Minggu, terdengar bunyi klakson mobil di depan rumahnya Beli Wisnu. By the way, Beli Wisnu ini punya sebuah BTN di daerah Denpasar. Beli Wisnu kayak, itu siapa kok pagi-pagi hari Minggu udah ada orang bertamu? Dia melihat ada sebuah mobil Kijang Innova berdiri di depan BTN-nya dan kayak memencet bel. Beli Wisnu pun keluar. Lah dia di sana melihat ada sepasang suami istri membawa anak gadisnya masuk ke rumahnya dia. Beli Wisnu ingat semua tahun gak, anak gadisnya ini adalah anak gadis dari sepasang suami istri ini adalah teman satu sekolahnya si Kadek, anak keduanya Beli Wisnu. Waktu itu Beli Wisnu kayak bingung ini kenapa. Ternyata kedatangan kedua orang tuanya dari teman satu sekolahnya si Kadek ini adalah ingin bilang kalau anak mereka sudah hamil 2 bulan dan yang menghamilinya adalah Kadek, anak keduanya Beli Wisnu. Beli Wisnu yang mendengar kalau anak keduanya yang baru naik ke kelas 2 SMA sudah menghamili teman satu kelasnya. Beli Wisnu kayak, kok gini? Di sana Beli Wisnu seolah-olah seperti bermimpi semata. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dia dengar dari kedua orang tua dari temannya si Kadek ini. Di sana si Beli Wisnu ini memanggil ketiga anaknya. Si Cening keluar kamar dengan si Komang, anak ketiganya si Beli Wisnu. Dan waktu itu, mana Kadek? Cening bilang, dari tadi jam 5 subuh Kadek sudah keluar karena dia ingin kayak Car Free Day di Taman Kota. Di sana Beli Wisnu kayak bertanya kepada pacarnya si Kadek, kita sebut saja pacarnya si Kadek ini Iloh semuanya. Dia bertanya kepada Iloh, benar ini anaknya Kadek? Iloh bilang benar. Ternyata Iloh dengan Kadek ini sudah berpacaran selama 1 tahun saat mereka baru masuk ke SMA. Dan Iloh dengan Kadek ini sudah pernah melakukan penanaman jagung sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga kalinya ini si Kadek minta tidak mau menggunakan pengaman. Dan kemungkinan itulah yang menyebabkan Iloh sekarang sudah hamil. Beli Wisnu dengan kedua anaknya dan juga dengan istrinya mendengar pengakuan ini kayak boom. Ini kenapa? Beli Wisnu dan istrinya waktu itu benar-benar kayak tidak tahu sementara harus berbuat apa. Nah waktu itu Beli Wisnu terus menghubungi si Kadek tapi nomornya tidak aktif. Cening, si Komang dengan istrinya juga menghubungi nomornya si Kadek tapi tidak aktif. Waktu itu Cening kan juga lumayan akrab dengan teman-temannya si Kadek. Dia kayak menelpon teman-temannya tapi tidak ada yang tahu satupun di mana keberadaannya si Kadek. Nah waktu itu orang tua dari si Iloh mengancam kalau 1 kali 24 jam nanti ke depannya tidak ada kabar dari Kadek ataupun dari orang tuanya Kadek, mereka akan melaporkan Kadek atas tuntutan tidak mau mengakui kehamilannya si Iloh. Dan orang tuanya Iloh ini kan tahu kalau pekerjaannya Beli Wisnu ini lumayan terpandang di sana gitu loh. Jadi orang tuanya Iloh mengancam kalau saya melaporkan ini, saya jamin kamu pasti kehilangan pekerjaanmu. Beli Wisnu gimana ya, dia mau marah. Memang benar anaknya yang salah.
Dia benar-benar kayak menahan semuanya. Dan dia pun minta, iya nanti akan saya hubungi gitu loh. Wih, di hari itu sebetulnya Beli Wisnu terus ke sana ke sini. Dia menghampiri semua rumah teman-teman dekatnya si Kadek. Tapi mereka tidak ada yang tahu Kadek kemana. Nah akhirnya, orang tuanya Beli Wisnu ini kan masih hidup sebetulnya Astungkara. Ibunya Beli Wisnu menelpon kalau ternyata Kadek sedang berada di rumah orang tuanya Beli Wisnu. Saat itu juga Beli Wisnu dengan istrinya langsung pergi ke rumah orang tuanya. Jarak rumah orang tuanya Beli Wisnu dengan rumahnya Beli Wisnu ini kurang lebih selama 30 menit. Sampai di rumah orang tuanya, Beli Wisnu langsung bertanya kepada Kadek, kamu gini-gini benar, kamu gini-gini gini. Kadek tidak bilang tidak dan tidak bilang iya, dia cuma menunduk sambil menangis. Sambil ketakutan, badannya tuh kayak menggigil ketakutan semata. Beli Wisnu yang memang tahu karakter ketiga anaknya ini, fix dia yakin kalau walaupun Kadek diam, tapi secara tidak langsung Kadek sudah mengakui apa yang dituduhkan oleh orang tuanya Iluh kepada dia. Saat melihat sikap dari si Kadek ini, Beli Wisnu kan yakin kalau memang anaknya ini merasa bersalah dan memang benar. Dia sudah menghamili teman satu kelasnya. Di situ karena Beli Wisnu mungkin sudah kadang tai kepolo, mungkin dia merasa kayak kesiap, kaget dan kayak tidak percaya anaknya bisa melakukan hal seperti itu. Dia refleks mengangkat tangan dan langsung menampar anaknya ini semua. Saat Beli Wisnu menampar si Kadek, di sana satu rumah kayak kaget juga gitu loh. Beli Wisnu loh yang benar-benar menyayangi ketiga anaknya, benar-benar mencintai mereka, tidak pernah sama sekali main fisik ataupun berkata kasar kepada tiga anaknya ini. Tumben tega sekasar itu kepada Kadek. Di sana Beli Wisnu dipegangi oleh ayah dan juga ibunya, dan si Kadek ini kayak dipeluk oleh istrinya. Beli Wisnu mengeluarkan kata-kata caci makiannya, kamu masih kecil, masih sekolah, kenapa kamu bisa seperti ini? Pokoknya Beli Wisnu benar-benar menangis, dia menangis karena gimana ya, yang dia pikirkan tuh gini loh. Dia berpikir anaknya masih kecil dan tiba-tiba sudah menghamili teman kelasnya. Nah, dia juga berpikir bagaimana nanti anaknya ini bisa bertahan di usia yang sekecil ini, harus punya anak gitu loh semua. Di sana Beli Wisnu mencak-mencak, dia tuh kayak ingin memukuli anaknya, tapi karena dipegang oleh kedua orang tuanya, dia akhirnya pun tenang dan duduk. Beli Wisnu menangis, semua menangis. Kenapa kamu seperti ini, Dek? Kenapa? Bapak benar-benar berharap kepada kamu, nanti kamu bisa bekerja dan menjadi anak yang sukses. Kenapa kamu berbohong kepada kami? Di situ Kadek menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian, posisinya kan begini sebetulnya. Beli Wisnu duduk di atas sofa. Di depannya Beli Wisnu ini ada kayak meja kaca. Di belakang meja kaca ini, si Kadek yang duduk dengan ibunya yang sedang memeluk dia gitu loh. Si Kadek pun langsung menghampiri bapaknya dan kayak berlutut. Dia tuh memegang kakinya Beli Wisnu sambil minta maaf, Bapak saya minta maaf ya, saya minta maaf, tolong maafkan saya benar-benar hilap dan lain sebagainya. Akhirnya setelah Beli Wisnu ini berdiskusi dengan kedua orang tuanya, akhirnya diambil keputusan Kadek ini akan dinikahkan dengan Iluh, tapi tidak ada orang yang tahu. Mereka hanya akan dinikahkan dan yang menjadi saksi itu cuma keluarga terdekat saja, agar Kadek dengan Iluh bisa melanjutkan pendidikan gitu loh semua. Nah besoknya Iluh dihubungi oleh si Kadek dan Kadek bilang akan ke rumahnya si Iluh dengan kedua orang tuanya. Waktu itu Beli Wisnu dengan istrinya plus dengan orang tuanya datang ke kediamannya si Iluh. Dan ternyata sementara Iluh ini berasal dari keluarga berdarah biru dan orang tuanya benar-benar punya power yang besar. Singkat cerita akhirnya Kadek pun menikah dengan Iluh dan tinggal satu atap dengan Beli Wisnu. Waktu itu karena Iluh memang perutnya ini sudah besar, dia pun berhenti sekolah dan anak keduanya Beli Wisnu ini tetap bersekolah. Singkat cerita sebetulnya sampai akhirnya anaknya si Kadek ini lahir dan anaknya ini cowok sebetulnya. Waktu itu Beli Wisnu merasa sangat bahagia. Entah kenapa di samping rasa kecewanya yang sangat besar kepada anaknya ini, Beli Wisnu juga merasa gitu loh kalau dengan kehadiran cucu pertamanya ini, dia merasa menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi kakak. Gimana? Dia tidak bisa mengungkapkan rasa bahagianya. Dan di sana dia juga bilang kepada Kadek dan juga Iluh,
Kalau kalian ingin melanjutkan pendidikan, silakan lanjutkan. Bapak akan benar-benar mendukung, tapi tolong kalian harus fokus sekolah dan menata masa depan kalian. Waktu itu Ilo juga memang diberikan biaya sekian juta oleh orang tuanya agar setelah melahirkan dia bisa melanjutkan pendidikannya lagi. Nah, di masa-masa itu sebetulnya kan Beli Wisnu ini benar-benar kayak menikmati perannya menjadi seorang kakek. Dia benar-benar bahagia sebetulnya. Karena akhirnya Beli Wisnu bisa menerima kenyataan kalau anak keduanya ini yang baru kelas 2 SMA sudah punya anak. Nah, saat itu setelah Beli Wisnu ini bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan bisa menerima kehadiran cucu dan juga menantunya, Beli Wisnu ini merasa keluarga besarnya, kakaknya dan juga adiknya dan juga ponakan-ponakan, bibi, tante, om Pisage mulai mengucilkan dan juga membicarakan dia. Beli Wisnu yang terkenal sangat menentang pernikahan dini, sangat menentang kalau ada anak yang menikah di usia dini, tiba-tiba anaknya yang mengalami hal seperti itu, benar-benar merasa seperti menjadi pergunjingan. Dan setelah dia berdiskusi dan mencurahkan rasa malunya karena menjadi pergunjingan kepada istrinya bilang seperti ini sebentar. Kamu dulu karena tidak pernah berada di posisi orang tua yang punya anak seperti ini, makanya kamu bisa mempergunjingkan mereka. Dan sekarang setelah kamu mengalami ini, inilah yang mereka rasakan dulu. Kalau memang kamu merasa mereka salah, ya silakan cari mereka. Terutama kan adikmu Komang yang terus saja menyindirmu kan. Tapi karena apa yang mereka bicarakan benar, ya setidaknya kamu harusnya diam dan tidak usah memperdulikan itu semua. Terus juga kita sudah bahagia dengan menantu dan juga cucu kita. Setelah Beli Wisnu dinasihati seperti itu oleh istrinya, dia pun mulai kayak bisa meredam amarahnya dan bisa menerima apa yang memang sudah terjadi pada anak keduanya. Di masa-masa itu sebetulnya rumah tangganya Beli Wisnu ini benar-benar adem ayem. Dia melihat menantu dan juga anaknya ini benar-benar adung, rukun dan bisa melanjutkan pendidikan sambil ngempu. Di masa-masa itu entah kenapa tiba-tiba dia melihat kok putri pertamanya si Cening ini kok makin gemuk dan terlihat tidak pernah lagi memakai tank top ataupun crop top saat berada di rumah. Biasanya Cening kalau di rumah kan pakai boxer atau pakai tank top, biasalah pakai pakaian-pakaian kita di rumah. Kok beberapa bulan ini Cening terlihat tidak pernah lagi menggunakan crop top ataupun boxer sama dia malah seperti terlihat memakai baju kaos yang besar dan juga memakai jaket di dalam rumah. Sempat curiga Beli Wisnu, tapi karena dia percaya kepada putrinya, ya dia kayak tidak mungkin. Waktu pun berjalan, sebetulnya sikapnya Cening yang tadinya ceria, sangat terbuka kepada keluarganya mulai perlahan berubah. Dia sangat menutup diri dan sangat jarang mau berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Waktu itu Beli Wisnu juga berpikir, ini kok pacarnya si Cening tidak pernah melalui lagi ke rumah. Waktu itu Beli Wisnu bertanya kepada istrinya, itu gimana ke pacarnya si Cening? Nah, istrinya Beli Wisnu bilang, kalau ternyata Cening beberapa bulan yang lalu sempat bilang kalau dia sudah putus dengan pacarnya dan ingin fokus belajar. Beli Wisnu kayak, sekarang dia sudah gak ada pacar kan gitu. Nah, waktu berlalu, sikapnya Cening yang tadinya suka menutup diri, mengucilkan diri dan juga lebih senang menghabiskan waktu di kamar, tiba-tiba berubah, tertawa sendiri, menangis sendiri, kadang-kadang berteriak sendiri. Beli Wisnu yang mendapati kondisi putrinya seperti itu, yang berubah drastis seperti itu kan takut ya. Dia pun mengajak putrinya ini ke rumah sakit. Saat di rumah sakit dilakukan tes apapun, tidak ada yang terlihat apapun, pokoknya normal. Nah, kebetulan dokter yang waktu itu memeriksa Cening adalah teman baik dari istrinya. Dokter ini bilang, coba Beli Wisnu ajak Cening ke psikiater. Karena dia curiga, apa jangan-jangan Cening ini mengalami depresi. Beli Wisnu kayak, ini kenapa gitu loh. Dia pun berdiskusi dengan istrinya, kemudian satu minggu setelah itu Cening diajak ke psikiater. Nah, di sana setelah dilakukan beberapa tes, akhirnya si dokter yang memeriksa Cening ini bilang kalau ternyata si Cening ini mengalami depresi yang sangat keras gitu loh. Maksudnya sepertinya Cening ini mengalami sesuatu kejadian yang sangat-sangat membuat dia trauma sehingga mengganggu mentalnya semua. Waktu itu Beli Wisnu bingung dong, ini kenapa dengan anak saya, ini kenapa? Cening pun akhirnya dibawa ke rumah dan
Waktu itu Beli Wisnu dengan istrinya ini bersepakat Beli Wisnu dengan istrinya ini sepakat akan merawat jalan anaknya ke psikiater tersebut. Waktu berlalu, 1 bulan berlalu. Setelah rawat jalan ini, seminggu bisa 2-3 kali Cening melakukan terapi di psikiater tersebut. Tidak ada perubahan. Cening malah makin lepas kendali, dia kadang berteriak, menangis, dan juga menjerit seolah-olah dia ini kayak merasa ketakutan akan ada seseorang yang datang menyakiti dia. Nah waktu itu semeton, akhirnya perutnya Cening pun mulai membesar dan akhirnya saat istrinya Beli Wisnu mengecek dengan tes kehamilan, disitulah diketahui kalau ternyata Cening sudah berbadan 2. Dan kemungkinan kalau dari ukuran perutnya Cening menurut istrinya Beli Wisnu, kemungkinan kehamilannya ini sudah memasuki 4-5 bulan. Di situ Beli Wisnu kayak, ini kenapa dengan keluarga saya? Ini kenapa dengan anak saya? Cening yang tidak pernah bergaul berlebihan, selalu pulang ke rumah tepat waktu, selalu terbuka dengan keluarganya, tiba-tiba putus cinta, sifatnya berubah dan tiba-tiba hamil. Nah waktu itu istrinya Beli Wisnu benar-benar menasihati Beli Wisnu, tolong bicara yang baik, jangan sampai kita melukai hatinya Cening. Mereka berdua sebetulnya mereka berdua ini benar-benar mengajak Cening bicara dari hati ke hati. Tapi entah kenapa sebetulnya saat Beli Wisnu dengan istrinya ngajak ngomong Cening kayak tidak fokus dan kayak bersikap seperti anak kecil gitu loh. Pandangan matanya ini benar-benar kosong dan Beli Wisnu seolah tidak mengenali ini siapa. Ini benar anak saya Cening atau siapa? Waktu itu Beli Wisnu bingung semeton apa yang dilakukan. Dia pun akhirnya berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya Beli Wisnu ini kan bertanya, apakah kamu sudah dapat ke dokter? Sudah. Beli Wisnu cerita gini ke dokter gini sudah, tapi hasilnya kok tidak ada perubahan. Nah, kedua orang tuanya Beli Wisnu ini mengajak dan menyarankan Beli Wisnu untuk berobat ke Bali. Akhirnya mereka pun berobat ke Bali kurang lebih 3 hari kemudian. Saat akan diajak berobat ke Bali ini, Cening benar-benar berontak. Dia berteriak, memaki, mencaci kedua orang tuanya karena tidak mau diajak berobat. Waktu itu, sampai-sampai karena Cening ini tidak mau diajak berobat ke Bali, dia melukai pergelangan tangannya dengan cara menggigit pergelangan tangannya semeton. Di situ kedua orang tuanya Beli Wisnu yakin kalau Cening ini bukan sakit mental, tapi pasti ada seseorang yang ingin membuat Cening rusak seperti ini. Waktu itu dengan terpaksa Beli Wisnu mengikat tangan dan juga kakinya Cening dan mulutnya ini disumpel menggunakan kain agar dia tidak berteriak dan tidak melawan di dalam mobil. Nah di dalam mobil itu Beli Wisnu, istrinya Cening, kedua orang tuanya Beli Wisnu, adiknya Beli Wisnu si Beli Komang dan juga kakaknya Beli Wisnu ini juga ikut mengantarkan Cening berobat. Waktu itu mereka 2 mobil berangkat dari Denpasar menuju ke rumah si orang pintar ini. Ketika berada di tempat orang pintar ini, si Cening kembali memberontak, mencaci maki dan juga kayak kerangsukan semeton. Kurang lebih selama 3 jam Cening terus-terusan mencaci maki, kerangsukan dan berkata yang aneh-aneh. Dan tidak ada yang tahu apa yang dikatakan oleh si Cening. Nah menurut orang pintar tersebut, sepertinya Cening ini diganggu oleh seorang makhluk gaib. Sepertinya Cening ini diganggu oleh sosok makhluk gaib yang memang membuntutinya dari Cening kecil. Waktu itu istrinya Cening ditanya oleh orang pintar ini, apakah Cening punya tanda lahir di badannya? Waktu itu Beli Wisnu dengan istrinya ini kayak berpikir apa ya tanda lahirnya. Nah ternyata semeton, di situ istrinya Beli Wisnu bilang kalau ternyata ditutup nyonyoknya si Cening ini beda warna. Sebelah kiri itu warnanya normal dan sebelah kanan itu warnanya hitam pekat seperti tompel. Dan di samping tutuk nyonyoknya si Cening ini ada kadengan yang kadengannya ini sangat kecil semeton. Dan ternyata menurut si Balian itu adalah tanda lahirnya si Cening. Dan ternyata tanda lahir itu menandakan kalau Cening ini melik.
Dan ternyata meleknya inilah yang membuat Cening diganggu atau diikuti oleh sosok makhluk gaib yang memang sudah suka dengan Cening dari Cening kecil. Waktu Balian ini menjelaskan hal tersebut, Cening tiba-tiba tersadar dan langsung dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebentar. Dia bilang, "Ibu bapak, kok kita di sini?" Mereka bingung dong, ini kenapa dengan Cening. Nah waktu itu si orang pintar juga menjelaskan kalau sepertinya makhluk yang mengikuti Cening ini takut kalau rahasianya akan terbongkar, sehingga dengan sukarela makhluk yang menempel di badannya Cening ini meninggalkan badannya Cening sehingga Cening bisa bersikap senormal itu. Setelah itu sebetulnya Cening pun akhirnya dilukat, ditubah, dibayuh, dan dibuatkan banten agar tanda lahir yang ada di tutuk nyonyonya ini tidak aktif kembali, tidak membuat Cening disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu lagi gitu loh. Singkat cerita semeton, 1 bulan pun berlalu dan Cening pun tetap masih setelah melukat dan juga mentubah ini metambuh di tempat orang pintar tersebut. Tapi semeton, badannya Cening mulai membesar dan kehamilannya pun tetap mulai berkembang. Waktu itu orang tuanya Cening kan bertanya kepada dia, "Ini siapa bapak dari anak kamu?" Anehnya, Cening mengaku dia juga tidak tahu siapa ayah dari anak yang dia kandung semeton. Beli Wisnu pun bertanya, "Apakah jangan-jangan mantan pacar kamu si A?" Cening bilang, dia berpacaran dengan si mantannya ini tidak sampai 1 tahun dan Cening tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan si pacarnya ini. Dan saat Cening berobat ke dokter, tahu nggak semua tahun apa yang dilihat? Ternyata Cening ini dinyatakan masih virgin oleh si dokter. Dan dokternya juga bingung. Ini kenapa kok orang masih virgin bisa hamil? Beli Wisnu pun juga benar-benar bingung semutan kenapa anaknya yang dibilang masih virgin oleh dokter kok bisa-bisa hamil. Ini tuh benar-benar boom, tidak masuk akal. Dan saya juga tidak percaya semutan waktu pertama-tama membaca cerita dari Beli Wisnu. Tapi saat Beli Wisnu mengirimkan beberapa bukti foto kepada saya, dan memang benar loh. Di surat keterangan dokter itu si Cening dinyatakan masih virgin dan kenapa kok bisa hamil. Kalau kita orang Bali mungkin kita percaya yang namanya sekale ni sekale, dilemah dan dipeteng kan begitu ya. Nah waktu itu Beli Wisnu dengan istrinya kayak, apa kita berobat ke Bali saja dulu kan gitu. Nah saat di rumah Beli Wisnu dengan istrinya ini kayak masih berdiskusi ingin mengajak Cening ini berobat ke Bali lagi, Cening tiba-tiba berubah anarkis. Dia berteriak, memberontak, berkata kasar kepada orang tuanya dan menangis, tertawa, pokoknya aneh semeton. Waktu itu ya keluarga besarnya si Beli Wisnu juga ikut bingung, ini kenapa dengan si Cening. Nah orang tuanya si Beli Wisnu pun bilang, coba kita berobat lagi, ada apa dengan si Cening. Saat berobat ini, menurut orang pintar, saya juga tidak tahu ini benar atau tidak semetonnya, silakan semeton berkomentar. Kira-kira semeton setelah mendengar cerita ini apakah semeton percaya atau tidak. Saat tiba di orang pintar ini, si orang pintar bilang kalau ternyata Cening ini kemungkinan besar dihamili oleh sosok makhluk gaib yang memang mengikuti dia dari kecil, yang memang sudah berhasil dikeluarkan dari badannya dia semeton. Dan Cening pun terus berobat sampai waktu itu kira-kira sudah 7 bulan dari perkiraan kehamilannya Cening. Suatu pagi ini perutnya Cening sudah membesar. Ya, pada besar perutnya semeton. Tapi memang Cening tidak pernah diantarkan USG oleh kedua orang tuanya. Di pagi itu, Cening memang sudah mulai membaik. Dia tidak pernah lagi kehilangan kontrol atas dirinya. Dia juga tidak pernah lagi menangis sendiri, tertawa sendiri. Di pagi itu rencananya nanti siangnya Cening akan diantarkan lagi berobat ke orang pintar ini. Entah kenapa dari pagi Cening muntah-muntah dan juga dia tidak mau makan. Dan anehnya, 1 jam sebelum mereka berangkat untuk berobat ke tempat orang pintar ini, Cening tiba-tiba mengaku perutnya ini sakit dan berlari ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, tiba-tiba ada cairan kental yang berwarna putih bening keluar dari area sensitifnya Cening dan tiba-tiba keluar darah yang sangat banyak. Di waktu itu ya sebetulnya Cening kan
Aduh ibu sakit, bapak sakit. Beli Wisnu dan juga istrinya mendampingi Cening di kamar mandi. Cening berdiri sambil memegang tembok dan dia memegang perutnya. Aduh sakit ibu, sakit. Dari area sensitifnya Cening keluar cairan putih bening yang sangat banyak, disusul dengan keluar keluar darah yang sangat banyak. Waktu itu Cening ini juga kayak ngentut semeton. Dia tuh kayak buang angin tanpa berhenti, brak brak. Dan anehnya semeton, perutnya Cening yang waktu itu masih besar ya, seolah-olah perkiraan kehamilannya ini 7 bulan. Tiba-tiba perutnya ini mulai mengecil, mengempes dan kembali rata. Serata sebelum dia dinyatakan garis 2. Aneh kan? Bener aneh semeton. Saya juga kayak. Nah waktu itu tiba-tiba yang perutnya Cening ini mulai mengempes ya. Setelah perutnya ini mengempes, waktu itu Cening kan terus buang angin, brut, perutnya mengempes. Tiba-tiba Cening pingsan. Saat Cening pingsan ini tanpa sengaja, kepala bagian kirinya ini membentur ujung ujung bak yang ada di kamar mandi itu loh, dan berdarah. Cening pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit ini tuh sampai dijahit 3 semua, dan dokter bilang ini sepertinya Cening sedang datang bulan hari pertama, makanya darahnya sebanyak itu. Datang bulan hari pertama. Sedangkan Cening selama ini kan dinyatakan Beli Wisnu dengan istrinya sementara benar-benar tidak mengerti lagi dengan apa ini semua. Dan sekali lagi Beli Wisnu bertanya kepada dokter, anak saya datang bulan hari pertama. Iya. Dan saat dilakukan cek lab, cek ini, cek itu, tidak terlihat sama sekali Cening pernah hamil. Benar-benar tidak pernah terlihat. Nah akhirnya karena Beli Wisnu dengan istrinya ini mungkin bingung, mereka pun memindahkan Cening ke rumah sakit lain. Nah di rumah sakit ini tuh rumah sakit swasta. Di sana terlihat semeton kalau sebelumnya Cening pernah hamil, tapi itu adalah hamil anggur. Untuk semeton yang mungkin tidak tahu apa itu hamil anggur, silakan searching di Google sendiri ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Ternyata selama ini Cening hamil anggur. Tapi kalau hamil anggur, apa iya tanpa berhubungan suami istri bisa hamil juga? Kan tidak mungkin. Setelah itu dokter memberikan penjelasan yang menurut Beli Wisnu ini masuk akal dan memang bisa dibuktikan secara ilmiah sementara. Tapi Beli Wisnu pun kayak menceritakan diagnosa dari dokter ini di rumah sakit berbeda ini kepada keluarga besar dan juga kepada orang tuanya. Mereka semua ini kayak geleng-geleng kepala, kayak tidak mengerti ini apa yang terjadi sebenarnya kepada putri mereka gitu loh. Setelah itu Cening pun tetap metambu ke Bali, metambu dan berobat ke Bali. Saat di Bali ini si orang pintar bilang kalau kemungkinan besar bayi yang mungkin dikandung oleh Cening selama beberapa bulan ini sudah diambil oleh ayahnya, yang entah benar atau tidak menurut Beli Wisnu, tapi ini penjelasan dari orang pintarnya. Dan mungkin waktu Cening pendarahan di kamar mandi itu mungkin salah satu proses ayah dari anak itu yang katanya berasal dari makhluk sana, mengambil anaknya dari badan Cening dan membawanya ke dunia sana semeton. Bagaimana menurut semeton? Apakah kalian percaya semeton? Kalau saya sih, saya percaya, jujur saya percaya, karena saya percaya dengan adanya makhluk lain dan dunia lain selain dunia kita. Lanjut. Setelah itu semetonnya akhirnya Cening pun berobat di dokter untuk memulihkan kembali daya tahan tubuhnya yang mulai merosot. Cening pun tetap metambu ke Bali. Saat metambu di Bali ini Cening akhirnya berbicara kepada orang tuanya dan juga kepada orang pintar. Beberapa hari setelah Cening ini putus dengan pacarnya dulu, dia sering bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang tampangnya ini sangat ganteng. Dia berpakaian seperti orang zaman dahulu dan di dalam mimpi ini hampir setiap hari Cening didatangi oleh si lelaki ini. Karena Cening berpikir ini cuma mimpi, tidak masalah. Di dalam mimpi pun akhirnya Cening berpacaran dengan si lelaki ini dan melakukan hubungan suami istri. Dan kemungkinan memang benar bayi yang tiba-tiba menghilang yang dikatakan hamil anggur saat diperiksakan ke dokter ini adalah anak si
lelaki itu. Dan Cening bilang, dia masih sangat mencintai si lelaki ini. Dan kenapa kok orang tuanya tanpa sepertujuannya si Cening malah memisahkan dia dengan pacarnya itu. Dan kenapa orang tuanya juga memisahkan Cening dengan anaknya. Beli Wisnu yang mendengar perkataan dari Cening kayak, kami memisahkan kamu. Kami juga tidak tahu kalau pacarmu yang dalam mimpi ini pergi dan mengambil anakmu. Di sana Beli Wisnu kayak benar-benar membela dirinya kan. Dia menjelaskan dia tidak pernah melakukan itu. Kenapa kok Cening bisa berpikir seperti itu? Entah kenapa setelah hari itu Cening mulai berubah lagi. Dia mulai mengurung diri, dia mulai diam dan tidak mau bekerja, juga tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi. Kurang lebih semeton setelah 2 bulan berlalu, setelah Cening dibilang sehat oleh si Balian, Cening menghilang. Cening menghilang dari rumah. Dia benar-benar menghilang seolah-olah ditelan bumi. Nah, setelah itu Beli Wisnu ini kan bingung dengan orang tuanya dan juga dengan keluarga besarnya. Ini anak kami di mana? Ini anak kami di mana? Begitu semetonnya Beli Wisnu bertanya kepada orang pintar. Nah, orang pintar tampaknya si Cening ini dulu berobat bilang, kemungkinan besar Cening sudah tidak ada di dunia ini atau sudah meninggal dunia. Beli Wisnu yang mendengar perkataan dari orang pintar ini kayak, tidak mungkin anak saya seperti itu. Beli Wisnu pun meminta bukti. Nah, waktu itu si orang pintar ini bilang, kamu datanglah ke tempat B dan di sana kamu akan menemukan si Cening. Datanglah membawa gong dan kulkul dan aturkan segan pancewarna juga nasi wong-wongan. Beli Wisnu dengan istrinya dengan keluarga besarnya pun datang ke tempat yang diberitahu oleh si orang pintar tersebut. Setelah Beli Wisnu tiba di tempat itu ya, Beli Wisnu pun kayak ngebukul-kul yang membunyikan gong yang dia sewa dari banjar setempat dan ngaturang sesajen sesuai yang diarahkan oleh orang pintar tersebut. Lokasi ini berada di salah satu pantai yang ada di daerah Badung. Saat itu tidak terlihat apapun semeton, tapi entah kenapa Beli Wisnu kan duduk bersama kayak keluarga besarnya menghadap ke laut. Dia berpikir apa jangan-jangan Cening memang sudah tidak ada dan mungkin mayatnya ini ada di laut, tapi tidak semeton. Nah, di belakang tempatnya dia duduk ini kan ada kayak beberapa rumput dan semak-semak. Di sana kok seperti terdengar suara krosok. Ternyata ada anjing yang sedang memakan sesuatu. Beli Wisnu berdiri dan melihat anjing tersebut. Ternyata bagian kakinya Cening ini dijilati oleh 2 anjing itu, dan anjing ini berwarna hitam legam, matanya hitam, badannya hitam, bulunya hitam. Wih, di situ Beli Wisnu melihat badannya Cening yang masih memakai piyama tidurnya, baju tidurnya tergeletak di sana, yang warnanya sudah benar-benar pucat dan tidak bernapas. Akhirnya Cening ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan di baju piyamanya Cening kan ada sakunya. Saat mayatnya ini dilarikan ke rumah sakit kan kayak dia dilakukan otopsi. Di sana ternyata semeton di dalam tubuhnya Cening ini ditemukan racun tikus dan kemungkinan Cening sudah meminum racun itu untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian semeton, di saku baju piyamanya Cening ini ditemukan sebuah kertas. Di kertas itu tertulis tulisan tangannya Cening. Di sana dia berpamitan kepada kedua orang tuanya dan bertanya kepada kedua orang tuanya, kalau saya masih hidup, apakah kalian akan mengizinkan saya berkumpul dengan anak dan juga suami saya? Dan kenapa kalian begitu teganya memisahkan saya dengan anak dan juga suami saya? Saya yakin kalian tidak akan memberikan saya restu, makanya saya memilih jalan ini. Tolong maafkan saya, anak kalian. Dengan tulisan tangan itu yang semakin memperkuat dugaan Cening ini mengakhiri hidupnya sendiri, akhirnya Beli Wisnu dengan keluarga besarnya pun tidak melaporkan kejadian ini ke polisi dan langsung mengkremasi Cening. Beli Wisnu bilang semeton, kejadian ini sudah berlalu sekitar 12 tahun. Tapi sampai detik ini
Beli Wisnu masih tidak bisa mencerna teman-teman. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Cening sehingga Cening bisa seperti itu, dan kenapa Cening malah memilih untuk meninggalkan dia dan juga keluarganya teman-teman. Sampai sekarang Beli Wisnu masih terus teringat dengan kepergian anaknya. Dan 3 tahun yang lalu istrinya Beli Wisnu sudah meninggal dunia karena sakit. Setelah kepergiannya Cening, istrinya ini berhenti bekerja karena saking sedihnya, karena saking kepikirannya. Kemudian kesehatannya menurun sampai 3 tahun yang lalu dia ditemukan sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya teman-teman. Sekarang Beli Wisnu hidup dengan Kadek, Komang, cucu, dan Iluh menantunya. Beli Wisnu bilang sama teman, kalau memang ini adalah karma karena dulu dia sangat sering mencemooh orang tua yang punya anak menikah dini, karena sering mungkin dia membicarakan kejelekan orang lain karena belum tamat sekolah sudah menikah dini, sudah hamil di luar nikah. Kenapa harus anak dan istrinya yang harus menanggung ini semua? Kenapa Tuhan tidak menghukum dia? Kenapa malah anak dan istrinya yang harus dihukum untuk kesalahan yang sudah dia perbuat? Dan Beli Wisnu juga bilang sama teman, dia akhirnya sadar dengan kehilangan anak dan juga istrinya. Dia menyadari kalau karma pala itu benar nyata adanya. Dan dia benar-benar menyesal sama teman, kenapa harus seperti ini? Tapi seperti di cerita-cerita saya sebelumnya, kalau sesuatu sudah terjadi, barulah penyesalan akan datang. Tamat. Bagaimana menurut Semeton? Apakah Semeton percaya dengan cerita dari Beli Wisnu ini? Atau mungkin Semeton tidak percaya kalau ada orang yang masih virgin tapi bisa hamil, kemudian bagaimana menurut Semeton? Silakan Semeton berkomentar, karena saya pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Ini beneran Semeton, saya tuh kayak gimana ya, saat membaca DM-nya Beli Wisnu ini kayak benar-benar baper dan akhirnya ikut menangis Semeton. Saya tidak tahu Semeton apakah percaya atau tidak dengan cerita dari Beli Wisnu ini, tapi saya sendiri saya percaya, karena saya yakin di dunia ini ada kehidupan lain selain kehidupan kita gitu loh. Dan untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai tamat, sukseme, jangan lupa like. Yang belum subscribe silakan subscribe. Hidupin juga lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru di YouTube kalian jadi orang pertama yang tahu. Dan setelah ini saya janji akan lebih sering up video-video baru di channel YouTube saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.